Saya meyakini bahwa bangsa Indonesia, putra-putri Indonesia itu bisa meriset dengan baik. Loba lah, ilmuwan tuh loba gitu. Itu misi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku di seluruh Nusantara. Salam lestari, salam damai Indonesia. Hari ini kami berada di titik 0 Ciliwung, di hulu sungai Ciliwung, di Talaga Saat Puncak. Hari ini kami tim excited banget akhirnya bisa bertemu dengan seseorang yang sudah dikejar dari awal tapi belum dapat. Berapa Mang berarti? 3 bulan. 3 bulan gue kejar nih. 3 bulan nih kejar gitu. Nah, beliau ini kakak saya, pelatih kita, senior kita, guru kita, gitu kan, yang concern banget di bidang lingkungan, di alam terbuka, di budaya juga, gitu. Kang Eko Wiwit Arengga. Selamat sore buat semuanya. Nah, ini dia orangnya. Beliau ini tukang mendirikan, bahasa gua apa ya, menciptakan gitu kan, membuat sebuah organisasi volunteer, dibentuk, lari lagi udah jadi nih, lari lagi yang lain, bikin lagi, dibentuk jadi, bikin jadi lagi yang lain, jadi pindah-pindah gitu kan. Tapi bukan artinya kayak lo datang bikin tinggalin, nggak gitu kan Kang, tapi dibentuk dulu sampai jadi, sampai settle gitu kan, yang lain dibentuk lagi seperti itu. Nah, alhamdulillah hari ini kesampaian untuk mendatangkan beliau ini. Sehat Kang? Sehat. Alhamdulillah. Nah, kemarin nih yang di video kita yang lalu ada ulang tahun PAL. Nah, di situ kalau teman-teman perhatikan ada nama beliau Kang Eko Wiwit, PAL 001. Nah, beliau ini sebagai pendiri di PAL, orang penting, aing inget tuh kasih opet sih Mang. Jadi kalau kalau kata si opet mah gegeden relawan, gegeden volunteer gitu ya. Salah satunya beliau juga di Montana, lalu ada relawan bela alam, ada relawan rimba. Kang, terkait ginilah Kang, kalau saya jadi siga ngajarkeun ikan berenang gitu ya, gitu. Enaknya mah Kang cerita sedikit lah Kang, background mengenai tentang dari awalnya kenapa Kang sih konsen banget di bidang ini, lingkungan hidup terutama. Mau pindah pisan gitu, gitu jadi mulai, pengusaha gitu. Ya mulai dari iyalah PAL atau pengusaha, kenapa? Politisi kemudian jadi anggota DPR gitu nya. Kucel ya, nanti macul. Nah gitulah Kang, Kang ceritakan lah mulai dari PAL, keorganisasian di Montana dan yang lain-lain lah gitu. Besok kembali ngarokok santai Kang. Orang mah tegang lah menit wawancara sebenarnya. Baiklah. Orang wawancara jadi tegang gitu. Ya gilanya kita ngadongeng lah ya, ngadongeng atau bercerita. Kalau disebutkan Frafil tuh terlalu namanya asal udah terkenal gitu, kampanye Frafil atau apa lah. Sigarek galamar gawe aja. Kita bercerita aja lah, berbagi cerita. Kalau memang yang ditanya tadi persoalan kenapa relawan terus konsisten dan tidak konsisten di lingkungan, ya sebenarnya semua orang punya hak untuk memilih kan. Pasti orang itu punya pilihan, ada yang pengen ini, pengen itu, pengen ini. Dan pasca reformasi lah, saya ulas dulu lah, pasca reformasi setelah saya pulang dari Bandung, pasca reformasi semua pilihan itu terbuka. Tahu lah mungkinnya semuanya bahwa di negara kita waktu itu tahun 99 itu adalah tahun yang transisi dari proses sistem yang dibangun oleh pemerintahan sebelumnya menjadi sistem pemerintahan atau dengan bahasa kata pemerintahan reformis atau reformasi. Tapi
semuanya itu jadi pilihan. Saya banyak teman atau kawan yang memang memilih untuk jalannya masing-masing, bukan berarti tidak berkomunikasi. Secara kemanusiaan saya berkomunikasi. Terus pilihan saya bukan persoalan kecewa dan tidak kecewa, tapi itu tadi pilihan. Mungkin awalnya ada kecewa sihnya, wajar lah. Berangkat dari sedikit sakit hati juga. Sakit hati tidak. Kalau sakit hati mungkin beda dengan kecewa Mas. beda. Kalau sakit hati itu mungkin ya enggak, jika orang bobogohannya sakit hati tinggal. Kalau saya tidak. Kecewa itu kan bukan berarti sakit hati. Kecewa dengan apa yang menjadi sebuah komitmen bersama. Waktu itu mungkin saya ada sedikit ke belakang lahnya. Ini ada reformasian gitunya, ada demoan gitu dengan idealisme satu kesepakatan bersama-sama gitu. Tapi ketika kenyataannya teman-teman ya tidak memberikan solusi apa yang menjadi gagasan. Buat saya pribadi, kan semua orang punya gagasan dan untuk dituangkan di momen waktu itu. Nah, daripada saya menjadikan duri mungkin di antara komunitas teman-teman yang mempunyai pilihan ini, saya memilih pulang kandang, atau bahasa orang Sunda mah kebomolih pakandangan dinanya. Dari perjalanan saya pulang ke kampung, saya ketemu dengan teman saya kecil. Mungkin kalau ngebahas PAL itu aya Mang Haji Icuy atau orang paling songong. Mang Haji Icuy. Kalau memang sudah udah diwawancara. Nah itu teman saya dari kecil. Satu umur, dia nyebutkeun sangsara rudet lah jeung si eta pokona mah. Leutik Nyuk klik. sampai ditinggal kan gitunya. Manehna maneh ka Bandung rek naon, urang ditinggalkan. Tapi saya pulang pada akhirnya saya harus memilih. Bukan saya sakit hati sama teman-teman yang satu perjuangan lah anggap di zaman-zaman reformasi itu. Pilihan saya kembali ke teman-teman, maka membuat satu pilihan, saya harus membuat satu komunitas. Nah, itulah lahir PAL tanggal 9 bulan 9 atau September tahun 99. Dan saya berpikir bahwa ini harus menjadi solusi sekecil apapun bagi kampung saya, kampung kelahiran saya. Maka diajaklah teman-teman satu angkatan atau adik-adikan saya. Dan PAL itu lucu sebenarnya. Saya tidak berpikir bahwa PAL akan menjadi sebuah organisasi yang dianggap oleh anggaplah si Taman Nasional ini volunteer yang punya kredibilitas. Tidak itu sebenarnya. Tapi kalau memang itu menjadi sebuah pilihan, PAL menjadi sebuah mitra ke volunteeran dalam pengelolaan Taman Nasional, ya itu berarti ada satu proses di mana PAL menjadi sebuah organisasi yang dewasa dan menjadi organisasi kaderisasi diakui kan. gitu. Diakui lah atau bahwa eksistensinya ada dan konsisten. Ya buat saya sebuah kebanggaan dan alhamdulillah, dan itu adalah hadiah buat saya. Hadiah buat saya dari saudara-saudara saya, khususnya Mang Haji Icuy, kawan saya yang selalu ayolah, yang penting mah kita jalan, yang penting mah kita berbuat baik. Pilihan saya kita tidak muluk-muluk, minimal menyelamatkan sumber air loh. Karena buat saya sakumaha HDOG jelema loba duit. Cai mah rudat. Misalkan yang nyeri beteng kan teu ngapai kudu kutisu. Wah, kutisu. Karena kita orang budaya Sunda itu selalu ada air. Budaya air. Dan Indonesia punya air banyak. Nah, ini minimal gini lah. Air yang menjadi sumber masyarakat ini tidak dikuasai oleh satu golongan atau kelompok tertentu untuk kepentingan memperkaya diri, tapi ini harus menjadi sesuatu yang bermanfaat buat seluruh masyarakat yang memang itu membutuhkan. Oke, jadi itu background awal Kang ya, awal perjuangan lah waktu itu. Nah ini Kang, Ageng kan ya di kalangan kita lah sudah jadi selebriti gitu. Lanjut. Jauh di kalangan volunteer. Lain di kalangan kita. Di kalangan Saya Indonesia juga nanya. Artinya gini Kang, Akang itu seseorang yang konsisten lah bergerak dalam penyelamatan lingkungan atau apapun itu, sudah banyak mendirikan organisasi-organisasi sebagai pendiri gitu kan. Terus maksud saya sebenarnya pertanyaannya rada-rada belegu gitu Kang. Akang apa nggak pengen sedikit nanjak gitu, jadi yang seperti yang tadi dibilang, jadi pengusaha kah, politisi kah tapi gitu. kan jalannya ada, Tapi jalannya banyak. Eko tuh jalannya ada gitu. Ada pastilah. Ya itu tadi kembali kepada pilihan, bahwa semua orang punya pilihan. Banyak teman-teman yang sudah jadi anggota DPR,
ada yang jadi staf ahli, ada yang jadi staf menteri, itu banyak dan itu masih tetap komunikasi. Secara kemanusiaan komunikasi, tapi secara prinsip pilihan saya di sini itu ya masing-masing. Teman-teman ketika memilih menjadi seorang kader partai ya silahkan. Teman-teman menjadi seorang politisi yang memang hidupnya itu dalam dunia politik ya silahkan. Tapi secara kemanusiaan lu kawan gua. Tapi bukan berarti gua harus ikut lu. Ataupun sebaliknya, lu juga jangan maksa gua. Kan gitu. Karena gua punya pilihan. Mungkin suatu saat akan bertemu di dalam satu titik yang bermanfaat buat bersama-sama. Kalau memang jalannya teman-teman berpolitik, ya syukur-syukur dia juga mempunyai misi, teman-teman atau kawan-kawan saya itu mempunyai misi untuk kemanusiaan yang baik. Karena prinsip saya, politik itu politik kekuasaan itu esensinya adalah ada yang lebih penting adalah tentang kemanusiaan. Itu pilihan. Berat sih gitunya, batur memenang gaji orang ente gitu. Tapi saya tidak menjadi itu persoalan, tapi semua pilihan pasti ada risiko. Bahasa kerennya mah ada konsekuensi logis setiap pilihan. Konsekuensi logis, tong borong yang daang dah ngesuarag teh mah ripuh. Bunghak kabulan sampai kemerkaan ketika yang kacai gitunya riweuh. Jadi teu nyaman. Artinya jangankan sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan banyak orang, politik atau jadi relawan itu sendiri pasti berkaitan dengan kebutuhan atau kepentingan yang lain. Nah, berkaitan dengan persoalan mendirikan sebenarnya saya bukan meninggalkan, tadi saya setuju bahwa saya tidak meninggalkan. Karena gini, edukasi itu jauh lebih penting ketimbang promosi. Bukan berarti tidak butuh ya. Banyak yang campaign, blapping dan yang lainnya semuanya dikampanyekan, tapi ketika implementasi di lapangan itu siapa yang akan mengimplementasikan? Misalkan contoh gagasan bahasa konservasi. Oke, dikampanyekan dengan media modernisme atau sekarang dengan sistem milenial dan yang lainnya. Pelaksanaannya seperti apa? Itu butuh pelaksanaan. Kan cukup ku handphone melak tangkal mah. Saya mau nanam pohon online. Tidak. Itu ada orang yang harus mau melakukan dan tanpa pamrih. Misalkan bikin dulu persemaian. Setelah persemaian itu dikelola dengan baik sampai dia siap tanam. Setelah sudah siap tanam, siapa yang akan menanam? Lahannya di mana? Yang Itu merawat siapa? yang merawat siapa? Kan gitu. Karena Ini dicur laur gitu kan ya. Ya, gelos kan. Tapi yang bari melak tangkal. Cokles. Nah, handphone gitu. Tapi matus melak tangkal. Tidak itu. Tidak itu. Jadi pilihan saya ketika PAL sekarang anggaplah fokus di persemaian, maka saya harus menambah pengetahuan. Apa itu konservasi? Secara ilmu pengetahuan seperti maka pada akhirnya saya belajarlah kepada Montana. Saya masuklah menjadi bergabung dengan sukarelawan Montana. Dari situ saya tidak puas. Karena tidak puas bukan berarti Montana tidak memberikan sesuatu. Justru Montana memberikan ilmu pengetahuan untuk bekal saya keluar dari daerah yang selama ini anggaplah di Gede Pangrango. Saya harus berkembang. Karena anggaplah kakak-kakak saya atau bahasa sekarang tuh senior atau guru-guru saya itu, ya kalian harus menjadi sesuatu di luar sana yang positif. Setelah itu coba saya juga berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Pada akhirnya saya karena basic saya di kesenian, ya sudah bahwa setelah ada pasukan atau setelah ada orang yang mau mengimplementasikan di lapangan, saya butuh promo atau menyampaikan kampanye lewat kesenian itulah. Saya bentuk misalkan komunitas dulu bareng teman-teman Cipanas Eling. Itu sebenarnya untuk mengkampanyekan bahwa ini loh ada gunung gede yang harus kita jaga, di sini ada sumber air, ada potensi flora dan fauna dan yang lainnya. Setelah itu coba saya deketin teman-teman teater. Bikin lagi misalkan komunitas Cicak, Cipanas Cakrawala kreatif. Ini bagaimana anak-anak jalanan yang tadinya ngelem paham tentang oke itu urusan pilihannya ngelem. Tapi ya setelah berjalan di edukasi yang terdekat, mereka mau menjadi corong kampanye tentang lingkungan. Misalkan minimal ada event hari bumi lah, hari air lah, hari apa. Mereka sebagai orang kesenian sangat kreatif. Dia bagaimana mengemas, menyampaikan kepada masyarakat tentang fungsi lingkungan yang penting. Ini lingkungan teh butuh. Nah, setelah saya dari sini ada pasukan membuat ini, menyampaikanlah. Setelah ini settle dan bisa mandiri, saya berpikir kenapa saya harus di sini juga. Saya cobalah
Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, di Pulau Jawa. Oke Nah lah. itu Kang, maksudnya gini Kang, oke lah tempat main kita Halamarwa kita sekarang bukan sekarang ya, memang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Gunung Gede Pangrango. Nah Akang itu selain itu yang saya tahu, yang kita tahu kan keluar daerah juga, keluar pulau Kang. Di Kalimantan. Kalimantan kan ya. Lama dia meninggalkan PAL. Maksudnya Akang di itu teh naon wae dagang, apa jadi tukang kiridit di Kalimantan apa Kang di sana Kang? Yang pasti bukan logger lah ya. Ilegal logging. Ya, yang pasti saya tidak masuk ke orang logger atau ke orang-orang yang memang yang berbau merusak alam. Secara jujur, saya di sana tidak punya saudara, tidak punya kenalan, tapi saya mendapatkan informasi dari teman atau kawan itu sendiri bahwa di sana ada hutan yang memang sedang dikonservasi. Itu Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, di sana ada Taman Nasional Tanjung Puting. Ternyata Taman Nasional Tanjung Puting itu ternyata itu adalah bagian dari areal Taman Nasional yang menampung atau kawasan konservasi orang hutan. Ya, betul. Nah, orang hutan itu mungkin sedikit saya ngomong tentang orang hutan. Ternyata kan ketika saya telusuri orang hutan di dunia itu cuma ada 2 tempat, Sumatera sama Kalimantan. Kera besar ada cuman di Indonesia aja. Nah, ini kan sesuatu yang harus kita selamatkan buat saya. Prinsip saya ini harus diselamatkan. Kenapa? Orang hutan berarti identitas dan identitas negara, betul. Identitas bangsa kita. Saya bangga. Ya orang bangga boga masih kena ya orang hutan, kera yang besar gitunya. Selain oa, simpanse dan gorila, ternyata ada kera besar dan itu cuma ada di Sumatera sama Kalimantan. Pilihan saya ke Kalimantan karena saya juga pengen tahu Kalimantan katanya dengan sistem ya cukup orang Kalimantan nggak ada juga tidak. Saya nyatakan bahwa di Kalimantan orangnya hebat dan baik. Dia kearifan lokal dari bagaimana menghormati alam, bagaimana. Nah, kalaupun ada perubahan mungkin itu ada sistem yang kita tidak tahu bagaimana mereka bisa berubah. Ini jelas mah orang lain tukang dagang. Ketika saya ke Kalimantan itu dikontak oleh seseorang dari Yayasan Orang Hutan Indonesia. Saya di sana memposisikan sebagai orang yang bahasanya itu bahasa keren dah gitunya, fasilitator katanya. Kan outbound orang fasilitator. Jadi bagaimana saya mencoba mengkomunikasikan di Kalimantan kepada pelajar-pelajar atas nama Yayasan Orang Hutan. Juru kampanye Orang Hutan, Yayasan Orang Hutan Indonesia itu dengan terkenal tuh Yayorin, mungkin bisa nanti dicek Yayorin itu apa gitu. Nah, itu saya mendapatkan fee dan tempat tidur. Itu fee dalam artian kalau ngomongin kalkulasi tadi dibilang bahwa saya jadi politisi, mungkin gede kan politisi. Jauh Kang, jauh. Bari can ngasaan aing mah yakin jauh Kang. Jigana geus didasi. Nah, itu pilihan. Misi saya kenapa semangat ke sana? Selain ingin mencoba untuk mengetahui ya tentang alam Indonesia yang sesungguhnya seperti apa, sumber daya alam Indonesia, pilihan Kalimantan ya sudah. Saya Kalimantan di sana sambil mencari ilmu. Ya banyak hal yang saya temukan. Minimal saya belajar tentang kearifan lokal, bagaimana Dayak memperlakukan hutan atau alam itu dengan arif dan bijaksana. Termasuk si Yayorin ini kenapa pilihannya harus menyelamatkan orang hutan tapi tidak mengambil orang hutannya. Ya. Tapi dia lebih menyelamatkan bagaimana rumah orang hutannya. Nah, pilihannya pada ini saya ke sana ya orang datang ke itu gitunya dengan rambut gimbal dan pilihan karena sekolah. Saya sampai aduh baik gimbal orang dipotong dulu. Kalau ngomongin saya anjir orangnya oke ya gimbal gitu. Tapi oke, bahwa saya komitmen saya ingin menyampaikan karena yang akan dihadapi orang-orang yang tidak paham, belum paham. Mungkin kalau di Jawa rambut gimbal ketemu anak SD SMP oke. Daripada orang disebut nugelo di situ bukan berarti orang gimbal tapi ini untuk demi kebaikan nggak apa-apa. Saya potong dan saya masuk ke sekolah. Bikinlah eskul di sana, ekstrakurikuler di sana itu namanya gengsi, generasi konservasi. Jadi kalau di sini kan ada Sispala. Ya. Nah, kalau di Tanjung Puting atau di sekitar Tanjung Puting atau Kota Waringin Barat, siswanya itu namanya gengsi, generasi konservasi. Maka saya dampingin mereka, dampingin ke sekolah-sekolah, ada SMP, SMA, sampai kalau SD-nya, playgroup-nya itu ada di ruangan bikin kelas kreatif. Bagaimana pendekatan saya dengan si murid atau anak-anak yang baru mau muncul itu SD atau playgroup itu, dia paham lingkungan tapi dengan media
kreativitas. Misalkan menggambar atau bikin wayang-wayangan atau apa kreativitas, maka ada kelas kreatif gitu. Di Kalimantan tuh gituan sebenarnya mah. Gitu. Lamun jadi orang tambang mah juga orang bener oge sih. Atau jadi logger gitu. Nah, setelah dari Kalimantan, Kang, Akang balik lagi nih. Terus berkegiatan lah di kampung halaman sendiri lah gitu. Terus misalnya ngebersihin ini nih. Ngebersihin Talaga Saat .0, terus Kasyampea, Cisadane, terus Gunung Padang gitu, Kang. Itu maksudnya terpanggil untuk pulang lagi atau di sana udah cukup ilmunya atau gimana, Kang? Jadi pasca saya dari Kalimantan itu saya pulang ke kampung, ke rumah. Ya pilihan-pilihan saya ngelihat bahwa adik-adikan saya juga sudah mulai berkembang ya dengan Islam PAL. Nah, ini kan setiap organisasi pasti ada hal yang harus dikolaborasikan. Karena PAL ini sudah melihat, menurut saya tuh ketika saya pulang nih ke PAL nih, mana nggak bisa nyen tempat pembibitan juga di luar ekspektasi ya. Ini kan sesuatu ya, pulang dari Kalimantan disambut dengan anjir orang asa teka pikiran marane nyen pembibitan sampai begitu banyaknya. Dan ini untuk digratiskan. Ini kan sesuatu yang harus kita olah dalam artian lain jadi duit atau jadi jualan bibit, tidak. Ini harus disebarkan. Kebaikan itu kan harus disebarkan. Mungkin bukan berarti ngerasain budak PAL terbaik, tidak. Orang lain mungkin dengan kebaikan memberikan uang, memberikan sembako dan yang lain. Mudah-mudahan PAL itu memberikan kebaikan dengan berbagai fenomenanya ya dengan bibit itu. Mudah-mudahan bibit ini. Nah, pilihan itu, maka saya berpikir ini harus seperti apa. Pulang dari sana, sebenarnya saya sebelum pulang dari Kalimantan saya sudah masuk tahun 2002-2003. Itu saya sudah ke Gunung Padang. Nggak seramai sekarang lah ya, Gunung Padang. Jalan lagi masih tarengkong, butut lahnya gitu. Wah, nggak salah. Tapi itu menjadi pilihan. Kenapa? Saya meyakini bahwa ini adalah peninggalan leluhur atau bangsa Indonesia. Belajar dari beberapa titik atau perjalanan atau tokoh-tokoh yang ada di Jawa Barat, bahwa Gunung Padang itu adalah bagian dari peninggalan sejarah. Loh, kenapa tidak ini harus diselamatkan? Kawasan itu adalah kawasan yang memang punya potensi besar untuk ilmu pengetahuan. Kalau saya sih berpatokan ilmu pengetahuan. Bukti hari ini pendapatnya sampai ada yang pendapat ribuan tahun sebelum Masehi itu ditemukan fakta seperti itu. Pilihan itu maka saya ajaklah kembali deh kapal. Ayolah, akhirnya mah orang nges balik, orang nyenon, bikinlah di sana namanya Lokat Mala Institute. Tapi motong, Kang. Waktu itu Mang ya, memang PAL, saya kan di pembibitan waktu itu ikut menyemai gitu. Wah Haji itu bingung, menyemai geus gede, iya kudu dikumahakeun. Kan wawasan orang di luar memang terbatas. Tiba-tiba kan datang lagi Kang Eko ke PAL gitunya. Asa memberikan solusi atau memberikan titik temu, titik terang gitu. Bibit kudu keluar sekian, bungahna minta ampun. Kan kamari mah ngaharuleng we kieu, bingung bibit geus gede, kudu kamanakeun gitu. Nah, hadir dari Kang Eko teh titik terang kembali buat pembibitan waktu itu. Karena pohon bisa keluar gitu. Ya kan itu, ini, kalau mau ngomongin sirkulasi tadi berbuat baik, maka jangan stuck. Berbuat baik itu jangan stuck. Berbuat baik sekali jangan. Kalau bisa satu kali ini ngasih satu, besok lusa harus 3 atau 4 sampai ribuan kali memberikan. Nah, ketika sudah membuat persemaian dan anggap berhasil, oke, kita mulai. Kita mulai kemana? Kita garap ke sana. Tariklah ke Gunung Padang tuh. Bikin penanaman. Gunung Padang itu adalah areal yang sangat unik dan menarik. Setelah saya tidak melihat kontra antara pendapat A, pendapat B, tapi melihat ini harus dijaga. Dan saya mempercayai bahwa Gunung Padang ini adalah sesuatu yang besar dan bisa menjadi identitas negara. Tapi hari ini terbukti dengan berbagai kontroversinya. Saya tidak melihat kontroversinya yang baik dan tidak. Saya meyakini bahwa bangsa Indonesia, putra-putri Indonesia itu bisa meriset dengan baik. Loba lah, ilmuwan tuh loba gitu. Itu misi saya. Karena saya bukan peneliti dalam konteks geologi atau arkeologi dan yang lainnya. Terus kontribusi ente naon protes baik kan gitu. Ketika protes saya, lah orang mah nyelametkeun kawasan we.
Salah satunya adalah menanam kawasan-kawasan Gunung Padang yang relatif itu bisa dipilih tanamlah. Kembali lagi ke kampung halaman, ayo kita melakad itu, dan buat saya silahkan. Proses dan sekarang 10 meter yang udah ada yang 10 meter diameternya seperti itu udah terlaksana. Dan ingat waktu itu orang lagi heboh dengan siapa-siapa. Kawan-kawan saya nelpon karena waktu itu zamannya Pak SBY. Zamannya Pak SBY dia melakukan satu riset ya. Saya nggak tahu di politik saya nggak ngerti. Tapi teman-teman banyak nelpon. Wah, gue ada di Cianjur di Gunung Padang. Ya gue ada di sini dan gue nanam pohon. Kenapa lu ikut aja lah ke istana dan yang lainnya? Loh, ngapain? Loh, saya pilihannya di sini. Ya sudah, silakan teman-teman mau di mana itu pilihannya. Tapi saya akan tetap menjaga. Dan itu pun tidak hanya sebatas menjaga. Saya harus bagaimana mengenal kawasan, termasuk masyarakat. Ya. Lahirlah gagasan bikin forum masyarakat peduli situs Gunung Padang. Ya, itu coba digagas bersama-sama. Nah, digagas bersama-sama, salah satu pejuangnya sudah meninggal ya, almarhum Abidin. Itu adalah pejuang bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakat sampai dia pilihannya menikah dengan orang sana. Itu fakta ya. Ya, fakta itu. Itu mudah-mudahan ya si anaknya nih, si Aryas dan siapa yang perempuan itu menjadi pejuang yang menjaga kampungannya. Nah, itu pilihan-pilihan teman-teman volunteer ya. Almarhum mewakili dari Gede Panggang Operation, saya dari PAL dan Montananya. Ya udah, ayo kita ngejalanin sana. Kita konsolidasi untuk berkomunikasi dengan beberapa pihak, baik budayawan ataupun seniman yang lainnya. Bikinlah event, berbagai event di sana. Ada event misalkan Hari Bumi dengan pendekatannya budaya, terus banyak lah. Itu menjadi satu semangat ulang. Terus setelah itu sudah mas naudenya, ya sudah mulai bagus, terus direspon oleh alhamdulillah lahnya. Alhamdulillah pisan gitunya. Ketika perjalanan ini berkomunikasi dan berkolaborasi, ya saya ketemu dengan para peneliti penyamaan persepsi. Ternyata banyak peneliti Indonesia yang memang punya kapasitas. Contoh aja misalkan geolog Pandang Bahtiar, terus Ali Akbar, Padani Hilman dan yang lainnya. Mereka ternyata di luar namanya harum. Kenapa di kita dicuekin kan? Selamat gitu. datang di Indonesia, Kang. Nah, artinya ini ternyata ada satu banyak pelajaran. Alhamdulillah. Saya juga belajar tentang geologi, mau tidak mau. Saya juga harus belajar tentang arkeologi, meskipun itu ini sebenarnya. Tapi ya, setidaknya saya mendapatkan ilmu pengetahuan dari mereka-mereka. Jadi bahasanya gini, biasanya kan kalau peneliti itu asisten 5. Nah, kalau ini kebalik. Penelitinya ada 5, asisten 1. Jadi saya tuh ilmu arkeolog, terus ada ilmu geolog, terus ilmu antropologi, apa sampai ilmu buhuna lah gitu, ilmu dianggap buhun, ilmu kesundaan lama. Karena mereka peneliti semua, mereka ahli semua. Jadi saya nggak asistenin mereka. Nah, ini sebuah kebanggaan buat saya. Artinya ketika saya misalkan di dunia kesenian jadi orang karena geolog ya, tapi ya nggak jadi masalah. Itu sesuatu yang buat saya itu bonus dari perjalanan saya. Luar biasa, Kang. Nah, itu salah satu contoh Gunung Padang. Terus apa namanya? Aya jadi anu nyeun bunga pal naon coba hari. Kang Eko membawa adopter dari Singapura. Wah, haji langsung. Oh, yang Wah Haji ceritain pelaku orang Singapura. Pan bunga KB oke. Betul. Oh iya. Wajib udah ceritain kemarin. Itu kalau itu di das kemarin di bawah kita camping itu. Ya itu sepanjang itu adopternya Singapura semua itu. Ini Kang. Sama perimatrik ya Kang ya? Iya. Perimatri yang kemarin diceritain dengan bangganya oleh Waji cuy. Nah, terkait kegiatan-kegiatan itu Kang, ya seperti yang tadi saya bilang Gunung Padang, terus ini pembersihan Telaga Saat, terus Cisadane, Ciampea dan lain-lain itu donatur gitu Kang, apakah ada donatur kayak gitu Kang? Ya gini lah, kalau ngomongin donatur itu kan persepsinya orang selalu salah. Ketika bicara donatur itu selalu uang, angka ya, angka sekian juta, sekian ratus, sekian puluh ribu atau apalah angkanya gitu. Tidak munafik kita butuh itu. Kalau saya ya berpendapat bahwa kalau kita berkomunikasi dengan baik, itu tidak penting sebenarnya, tidak terlalu penting proposal itu. Ya, tidak terlalu penting proposal itu. Tapi yang paling penting adalah komunikasi bagaimana antara kita dengan sesamanya dulu.
Donatur yang paling utama buat saya hari ini, yang saya harus katakan dan saya hormat adalah pertama adalah ibu saya, karena dia donatur doa yang terbaik. Kalau ngomongkan bapak nggak semangat orang tua lah, keluarga, dan support dari keluarga istri saya. Kan nggak bayang tuh 2 bulan 3 bulan ditinggalin. Duit, balik sama duit, aing bingung naik gitu. Pusing nanti. Istri saya itu ya sudah, kalau untuk berbuat baik didoakan, nggak semata diberi duitnya pemajikan, didoakan, bahkan mere ongkos. Berarti ditinggalkan lila. Baru ditinggalkan. Itu istri saya. Karena mungkin saya alam semesta itu memberikan jalan ketika saya pilihan ini tadi yang bercerita tentang pasca reformasi. Saya tarik ke mana duitnya di mana? Saya ditemukan seorang istri yang menjadi donatur seumur hidup. Utama itu. Tapi di sisi lain tidak munafik. Saya berkomunikasi dengan yang lain, dan itu tidak, bahasan terpakai proposal lah. Misalkan saya dekat dengan Indra atau dengan Akri. Ketika kalian menjadi pengusaha, orang bikin kegiatan, bukan pribadi saya dong. Kegiatan teman-teman. Dengan otomatis karena sudah percaya, itu dengan otomatis. Contoh, ketika saya kemarin ada bencana lah, misalkan dengan teman-teman, kebayang deh orang lain mobilnya keren gitu nya, dengan lebarnya orang mah lempang pakai motor Mio, puntennya lain iklan, motor matic gitu ya, bukan off road, tapi saya sampai dan bensin ya gitu, makan ada. Kenapa? Bahkan kita jadi pembuka jalan pertama kan gitu ya. Itu satu hal, bahwa ketika alam semesta sudah mengizinkan atau memberikan ruang dengan izinnya yang maha kuasa atau mantena anjeuna, saya yakin bisa. Apa sih banyak teman-teman yang pengen tahu, Kang. Oke lah, berbicara tentang itu rumus yang di luar akal logika manusia. Nah, tapi kan anak istri ini perlu sandang pangan papan. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, untuk mencukupi itu gimana, Kang? Kalau untuk mencukupi mungkin secara finansial, kalau dikalkulasi kebutuhan, tentu kalau kebutuhan anak ekspektasinya tinggi, itu tidak mencukupi. Ya, ada lain anggota dewannya. Nah, gitu. Tidak ada apa reses bukan hari itu. Reses. Si kami mau reses. Kami mah reses juga. Reses teh mah, poe we reses gitu. Parises. Maya parises dalam bang wae. Nah, tentu itu tidak munafik, kita butuh itu. Nah, saya tentu punya tanggung jawab. Kalau cukup tuh aing ulin wae gawe cenah gitu tuh. Oh, saya orang yang harus punya tanggung jawab dunia akhirat lah. Ketika istri saya, apalagi saya punya anak, ya saya harus melakukan sebagai layaknya pemimpin rumah tangga. Ketika saat seperti sekarang lah, misalkan waktu sekarang seperti ini, ada waktu-waktu tertentu saya harus menjadi seorang pekerja. Ya, saya berkegiatan mencari nafkah atau mencari penghasilan secara ekonomi atau bentuk uang itu dari hasil kesenian. Ya, kerja saya memang berenangnya ngelukis atau bikin dekorasi, bikin taman, berkesenian, main karinding, bahkan saya jadi tukang manggul. Saya ngalamin tukang manggul sound system dan yang lainnya. Karena teman-teman saya di dunia kesenian menjadi IO kelas nuhajatan. Saya tidak itu bukan sesuatu yang hina buat saya. Karena saya punya tanggung jawab penuh dunia akhirat untuk anak istri saya. Kalau ukurannya besar dan kecil, saya tidak jadi ukuran. Yang penting keluarga saya menerima dengan ikhlas dan mendoakan apa yang saya kerjakan itu bukan sesuatu yang melanggar secara etika dan hukum. Halal. Nah, lamun bahasa agama nama halal, jika dina eta ning aya bandrolan. makanan halal. Ya, mudah-mudahan saya dibanderol halal. Amin. Nah, Kang, gini Kang, terkait kegiatan-kegiatan yang sekarang nih, yang sedang dilakukan, itu banyak yang berbau-bau TNI ta siga baju akang gitu kan. Itu memang TNI. Sarua aja memang di mana ya. Nah itu Kang, maksudnya apakah ini memang jadi bentukan TNI atau memang bermitra atau seperti apa? Ginilah, kalau untuk kenapa ada berbau-bau TNI atau militer, dilihat dari seragam seperti itu atau inilah. Jadi memang lagi-lagi kita dongeng lah. Jadi perjalanan saya itu selalu lucu viral gitunya. Yang kadang-kadang sama tengah lamun anu kerja jajak ngobrol teh general gitu. Karena saya ya lurus-lurus aja gitunya.
ketika saya dulu di Kalimantan dulu ada di area angkatan udara. Kalau kata saya tuh ini harus ditanam pokoknya. Saya masuk karena dengan saya yakin orang TNI juga kalau kitanya positif menjelaskan dengan baik itu pasti mau gitu. Ternyata kerjasama dengan TNI. Jadi kegiatan-kegiatan yang alam itu ternyata saya selalu ketemu dengan orang-orang TNI yang memang punya mungkin karena mereka dididik di TNI itu di Leuweung benernya. Jadi papanya teh kenapa salah dengan TNI lagi? Dengan orang yang frekuensinya sama lah gitu. Gitu dia dengan bahasa orang tanda kutip gila kok gila kena lingkungan. Oh iya gitu. Contoh misalkan saya ketika di Gunung Padang nih. Di Gunung Padang kan kenapa sih programnya kan dengan TNI gitu. Nah, mereka yang support saya dan tidak banyak neko-neko, ya itu berarti kawan saya yang harus saya support kan gitu. Karena ya saya belajar tegas, belajar berprinsip. Salah satunya kalau TNI is okay sudah, ayo jalanin dulu gitu. Nah itu yang saya suka gitu. Jadi tidak panjang muter gitunya. Mereka kan mungkin taktis ya, diajarin taktis mereka TNI ini. Terlalu banyak nyanyi-nyanyi lah. Ini misalnya kita nih lagi ngobrol seperti ini. Kang ngapain nih ngerjain ini? Kang saya punya ide gini, Pak punya ide gini. Ayo kita kerjain. Dan itu harus besok kita kerjain. Tidak dulu berpikir naon gitu. Nah, itu yang saya suka gitu. Iya. Jadi bahwa jangan mulikbak lah gitunya. Apalagi munafik gitu ketika dana awal pusing kan gitunya. Mau nanam oke riweuh gitunya. Padahal tinggal melah gitu kan ya. Enggak. Sekarang ini mau nanam. Udah bibitnya ada. Terus orangnya ada. Terus kudu dipikirin bahan ada. Ya tinggal bawa bibit, bawa pacu, gitunya bareng gitu. Ya persoalan makan loh kita diem juga tetap harus makan loh. Tidak melakukan sesuatu juga. Nah itu itu dulu zaman di Gunung Padang saya Jujut punya orang tua, mereka selain punya ilmu militer, tapi dia memang sangat cinta terhadap kebudayaan. Itu sekarang sudah purna sih. Beliau kalau saya panggil sih Babe Ade Supandi ini adalah seorang purnawirawan Laksamana, dia mantan Kasal. Itu orang yang selalu memberikan support moral. Itu munafik yang sok diberi duit gitunya. Dan nyahuan orang kertu boga duit, nah ngaranna bapak orang mah minta kan gitunya. Dan itu posisi saya dengan anak ke bapak kan gitu. Bukan berarti kegiatan itu disupport ya, betul. Enggak, tidak itu. Tapi nyahuan we gitu, orang kertu boga duit mah gitu. Nah, itu karena anak orang tua pada akhirnya ya saya diarahkan. Udah kamu konsisten aja. Orang sesuatu konsisten itu pasti ada manfaat maslahat. Persoalan rezeki bukan kita yang ngatur, bukan manusia yang ngatur. Kata beliau, ya udah itu kan berarti cocok. Ini bapak kami kan gitu. Nah, itu perjalanan terus ketika Gunung Padang berjalan, saya tetap masih melakukan apa yang menjadi sesuatu yang baik. Sampai saya selalu koordinasi sama atau nanya, ini gimana? Udah kamu jagain sebutnya kabuyutan. Kata Babe Laksamana itu kabuyutan itu gunung, areal. Banyak ya jenis kabuyutan, salah satunya tuh gunung adalah kabuyutan. Area yang tidak boleh diganggu gugat namanya kabuyutan kan gitu. Nah, Hulu China kan gitu. Nah, belajar dari Hulu Chai itu momennya pas. Bikinlah saya tuh diundang kegiatan. Beliau waktu itu masih jadi Kasal. Membersihin Citarum di Batu Jajar. Sama Angkatan Laut. Ya saya mah ikut dan saya mah kan tuh bisa ngojay. Saya dari kan ngojay. Bukan berarti tuh bisa pisannya ngojay, tapi lamun panjang itu mah ya ada ahlinya kan pada akhirnya. Nah di situ terjadi komunikasi. Nah waktu itu masih pangdamnya Pak Doni Munardo, pangdamnya. Bapak jadi Kasal, Pak Doni Pangdam 3 Siliwangi. Pak Doni yang sekarang jadi kepala BNPB. Nah itu di situ nyambung Dayung Bersambut. Programnya kan jadi program Citarum Harum. Nah dari situlah ada Citarum Harum, karena saya mungkin sudah merasakan banyak hal yang menjadi positif buat saya di militer. Pada akhirnya saya ketemu dengan anggaplah kalau saya bilangnya abang, itu orang tua saya, abang saya, guru saya itu Muhammad Hasan ya, atau sekarang Bapak Muhammad Hasan itu masih dulu waktu masih di Korem 061 ya, Bogor 061 Bogor Surya Kencana. Itu masih dia jadi Danrem. Nah beliau
berkomunikasi dengan saya, dengan teman-teman, bikinlah gagasan apa yang bisa dikerjakan. Nah, beliau memberikan satu spirit yang kuat ketika dimunculkan bahwa titik nol Ciliwung itu harus diselamatkan. Waktu itu kan isu Ciliwung itu besar. Banjir Jakarta ada kiriman dari Bogor. Nah, itu dari Sungai Ciliwung meluap dan yang lainnya. Oke, semuanya ngomongin Ciliwung. Ya, tentang Ciliwung ini sebenarnya kan oke lah. Orang semua ngomongin Ciliwung ngambilin sampah, bagus, baik. Terus menyampaikan, mengkampanyekan itu sesuatu bagian yang penting untuk kita apresiasi. Kalau saya memilih dari hulu, karena ada amanat dari orang tua, Bapak Ade Supandi, Babe Ade ini, mulai dari hal yang terkecil ya, yang paling terkecil, yang paling bisa, karena saya orang gunung, mana aja tinggal lihat tuh aliran airnya. Oh, ini yang aliran airnya. Inilah titik nol Ciliwung, atau dulu mah masih disebut hulu Ciliwung. Telaga saat ini. Ternyata respon positif dan support besar dari Danrem Kolonel Muhammad Hasan waktu itu, yang sekarang jadi Danjen Kopassus, itu saya disupport. Apa yang saya sampaikan tentang kebaikan lingkungan, untuk kebaikan lingkungan, beliau support. Ini mungkin hari ini ya seperti ini ya. Oh, ini udah kelihatan keren banget teman-teman. Itu ingat saya bulan Februari bulan 2 baru Februari tahun 2018. 2018-an Kang ya. Pasca bencana longsor kawasan puncak, jalan yang longsor. Ya, betul. Setelah longsor puncak. Longsor ditutup puncak, tuh waktu itu. Tutup, rame kan, tidak boleh jalur. Beliau datang ke sini, saya ajak, dan ini masih rawa, cuma 20% yang berfungsi. Ini batasnya sini. Dulu ini aceng kondok semua teman-teman, ini belum kayak ini. Pokoknya batasnya itu tuh ada itu. 20% lah. Ini semuanya nggak jelas, nggak karu-karuan, terjadi pendangkalan. Ini harus difungsikan. Diajaklah beliau ke sini nih. Sampai ada prajurit yang mobil bus begini sama Abah Dili. Beliau orang yang tidak gampang percaya. Beliau itu sebelum membuktikan dia harus membuktikan dan dia harus merasakan. Dan saya di situ, ini kelas kolonel komandan kok bisa begini kan gitu. Nah, di situ semangat, dan sampai hari ini pun beliau itu sampai kemarin tanggal 16 Agustus dia bikin acara di sini. Pengibaran bendera merah putih. Panjangnya 100 kali 4 meter, ada videonya tuh. Nah, itu gagasan beliau, cuma muter-muter. Setelah beliau jadi Wadanjen waktu itu, tetap dia sering ke sini, beliau itu sering ke sini menyampaikan apa yang menjadi gagasan. Karena dia memang orang yang menurut saya dan karena lingkungan anak, dia punya prinsip tentang, ada katanya, saya selalu mesti ingat tuh, alam berkembang menjadi guru. Ini Kang, potong. Sebenarnya penasaran nanyain ini Kang. Ada satu yang memang kami lah sebagai adik-adikan Akang gitunya. Pas lihat di Gunung Padang, ini Gunung Padang lagi lah gitu. Memberikan souvenir gitu atau cenderamata kepada presiden waktu itu, Pak SBY dan itu dalam momen apa itu teh Kang tah? Oh ya, itu ya. Bangga dah mang, jangan ada anjing lancik aing. Dia memberikan sesuatu ada waktu itu ke Presiden SBY sama Bu Ani almarhum Kang ya. Pokoknya nanti kita tampilin ya. Ada, kalau nggak salah gue masih ada tuh foto-fotonya. Ya, kebanggaan lah kalau buat saya. Ya sih, momen-momen itu jadi gini. Gunung Padang itu dulu statusnya tidak menjadi cagar budaya tingkat nasional, baru cagar budaya tingkat provinsi kalau nggak salah, atau kabupaten lah, daerah gitu. Nah, para peneliti itu berjuang dan pada akhirnya Pak SBY waktu itu masih menjabat sebagai presiden. Itu saya ingat juga itu Februari lagi-lagi Februari, nggak tahu nih dengan bulan Februari wae orang mah. Iya, Februari beliau datang ke sana 2013 kalau nggak salah. Februari beliau datang ingin memastikan benar nggak Gunung Padang. Ya, pada akhirnya hasil dari pemaparan dan yang lainnya lahir Kepres. Gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik kan gitu.
saya nggak berpikir bahwa saya harus berkomunikasi dengan almarhum Ibu Ani atau Pak SBY, tapi ada satu cenderamata yang namanya Karinding kan. Dan itu kalau nggak salah Pak Doni itu masih jadi dan pampresnya. Waktu itu dan pampresnya Pak Doni itu. Jadi ketemu Pak Doni di Gunung Padang, ketemu lagi setelah jadi Pangdam di gagasan bela alam ini kan gitu. Nah Nih, itu yang bikin Pak Don ini. Jadi gua pakai ini bukan sembarangan. Aya nu mantau Iya, nu mantau ya. ya itulah, itu sebenarnya jadi apresiasi dari pimpinannya. Saya sekarang tidak suka dengan orang ada yang menarik masalah. Ya saya melihat Pak SBY waktu itu sebagai pimpinan negara, presiden mengapresiasi dari hasil kerja putra putri atau anak-anak Indonesia yang meriset. Mungkin termasuk di dalamnya mungkin komunitas volunteer yang ikut terlibat menanam pohon, itu apresiasi ya. Wajar lah ketika seorang pemimpin itu. Nah ini sebenarnya waktu itu memberikan alat musik seperti ini itu sebagai bentuk apresiasi juga kepada presiden, bukan menjadi seorang tokoh di politiknya tapi seorang pimpinan negara waktu itu. Ya boleh dong saya memberikan apresiasi, dan ya alhamdulillah beliau mau menerima, bahkan senang Ibu Ani almarhum itu, Ibu almarhum itu senang sampai minta diajarin cara mukulnya. Beliau masuk ke bukunya Bu Ani tuh, ada fotonya. Kalau yang belum biasa saya ya kejepit kayak cicing di dia. Alat musik kuno nih. Ya alat musik inilah salah satu alat mencari duit saya untuk keluarga. Jang jadi pemimpin jeung imam nate. Nah, salah satunya ya, selain koas. Dan yang saya menarik lagi, kenapa Karinding ini menjadi energi yang positif. Ya. Tadi Pak SBY suka, Ibu Ani suka, terus Babe Ade juga suka. Alat musik ini juga Bapak asuh relawan bela alam atau Bapak pendiri Rimba Relawan Indonesia Pembela Alam, Pak Danjen, dia sangat menyukai Karinding. Ya. Sempat main juga dulu di situ ya. Oke teman-teman, sebuah perbincangan yang luar biasa menarik, panjang ini ya, panjang. Tapi sebetulnya masih bisa panjang lagi ini. Tapi karena memang durasi gitu kan. Itu tadi yang disampaikan oleh Kang Eko dari awal beliau ya berjuang di lingkungan gitu kan sampai dengan sekarang. Oke, teman-teman, satu lagi yang mau saya minta harapannya dari Kang Eko sih, khususnya untuk teman-teman relawan Gunung Gede Pangrango, untuk relawan di Indonesia secara keseluruhan, relawan gunung, relawan laut, mungkin ada pesan-pesan yang ya mau disampaikan gitu Kang. Ya Dan harapan-harapannya lah gitu. Ya sebenarnya kalau buat saya apapun judul dari sebuah komunitas atau nama atau merek itu kan tidak terlalu penting. Apapun ya, tidak terlalu penting namanya sih sebenarnya. Yang paling penting adalah energi positif yang harus ditebarkan. Betul. Untuk melawan kerusakan-kerusakan alam. Jadi kalau energi positifnya yang disampaikan untuk melawan kerusakan, saya yakin energi positif yang lain pun akan menghampiri kita. Maka di situ kita bersama-sama bergotong royong, sabilulungan, menjaga atau merawat, membela kedaulatan lingkungan. Ketika tanah air kita ada, laut, daratan, hutan dan yang lainnya, itu kita kalau untuk ngomongin kedaulatan, keamanan udah bapak-bapak kita lah urusannya. Bukan berarti TNI juga tidak boleh menjaga lingkungan, tidak, bukan itu. Tapi untuk persoalan perang biar bapak-bapak itu, gitu. Karena mereka memang sudah dipersiapkan seperti itu. Nah kita sebagai anak tadi dikatakan ada mengulas anak-anaknya tentara. Nah, karena apa? TNI itu memang lahirnya dari rakyat, pasti itu. Ya ketika bapaknya tentara itu memang bapak kita tentara.
Nah kita sebenarnya muda ya rakyatnya anaknya. Atau dibalik, kan yang dikandungnya itu adalah TNI. Itu hasil dari gagasan rakyat. Kan gitu. TNI itu kan terlahir dari rakyat. Nah kita mah bukan ahli perang, minimal ya tuh ahli-ahli nanam pohon atau menjaga telaga saat ini, atau menjaga sungai ataupun lingkungan yang terkecil di rumah kita. Minimal mengelola sampah tidak sembarangan dan yang lainnya. Itu harapan ke depan. Jadi jangan terjebak dengan persoalan nama dulu itu. Yang penting harus kita menyampaikan energi positif, niat baiknya yang harus lebih dimainkan. Saya yakin semuanya punya niat baik. Meskipun di perjalanannya ada yang kandas dan yang lainnya, itu kan sebuah proses. Tapi niat baik untuk menjaga bentuk implementasi menjaga NKRI itu ya minimal ya kita menjaga lingkungan lah. Ya. Itu bentuk nyatanya lah, ya bentuk nyata dari konkretnya menjaga NKRI, membela NKRI, ya kita, saya, gitu. Ya bentuknya dengan menjaga alam ini, gitu, membela alam ini. Harapannya ya semua generasi muda ke depan itu mewariskan ke anak-anaknya tentang lingkungan yang baik. Itu harapan semua orang seluruh Indonesia. Kenapa? Contohlah ketika saat sekarang Cokit, ternyata di daerah-daerah yang lingkungannya lestari itu agak relatif tidak menjadi zona merah. Artinya itu ada nilai positif ternyata kalau lingkungan baik. Nah itu aja sebenarnya. Oke teman-teman. Itu tadi yang disampaikan oleh Kang Eko, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih semuanya, tetap pantau channel kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, tontonnya sampai habis ya. Terima kasih semuanya. Salam lestari, salam damai Indonesia.